Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Acara Ramah-Tamah Bupati Pasaman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman bersama pejuang kemerdekaan dan veteran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tahun 2014. Hari ini, Minggu 17 Agustus 2014, di Balai Pusaka Nagari, kediaman Bupati Pasaman Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini yang pertama perkenan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang telah mengundang kami bersama-sama dalam rangka Timur-Ramah. Selanjutnya juga pada hari ini juga termasuk juga dalam bulan Syawal, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, tidak ada salahnya kita menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Hari ulang tahun kemerdekaan ini, di mana tadinya telah dibacakan ya yang ditandai dengan pembacaan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai permintaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Bapak dan Ibu sekalian yang hadir telah mengetahui di mana pada waktu itu setelahnya jatuh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang bertekuk lutut kepada tentara sekutu. Tanggal 14 Agustus. Sebelum tanggal 14 Agustus, Jepang oleh karena terdesak oleh tentara sekutu, dia menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kemudian apa yang saya maksud ini? Hal yang kedua, hal-hal yang mengenai kemenangan kekuasaan, di mana pada waktu tanggal 17 Agustus kita belum lagi punya pemerintahan, belum punya lagi APBN, APBD, belum lagi punya tentara, belum lagi punya pemerintahan yang itu. Kan belum lagi, Bapak sudah mengetahui, belum ada. Hanya semangat sebagai yang sangat menggebu-gebu dan bergelora yang telah berjalan bertahun-tahun sebelumnya itu. Semenjak penjajah Belanda 350 tahun sampai Jepang, di mana semangat nasional diawali dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1998, Sumpah Pemuda 28, baru proklamasi 17 Agustus. Lalu bagaimana pemuda-pemuda kita pada waktu di seluruh Indonesia, termasuk Pasaman ini, tersiarnya kemerdekaan di Pasaman ini, Pak Bupati, kita tidak ketinggalan dengan dipelopori oleh M. Jan Khatib, Letnan 1 M. Jan Khatib bekas Yugung, bersama Pak Zakaria Adelin dan lain sebagainya itu bekas Yugung. Ya, Jepang kan terdesak pada waktu itu minta tenaga bangsa Indonesia untuk dilatih. Alhamdulillah ya Pak, mau kita berlatih mengikuti Jepang, tapi bukan untuk menghadapi sekutu, tidak, tapi untuk mempertahankan Indonesia. Betul Pak Daniel. Ini apa nih Ibu? Jadi hal-hal yang mengenai kekuasaan itu dia ambil dengan cara kekerasan dan Jepang. Ya, pos-pos ditempati, diduduki oleh pemuda-pemuda baik di Padang, Bukit Tinggi, di Pasausan. Bendera merah putih ini dikibarkan, diturunnya wali. Sudah itu dinaikin wali. Apa itu lagi? Ya, sehingga sampai dengan menduduki kantor pos. Kalau di Padang itu tempat PKA, PJKA, kereta api kan, kantor pos, kantor polisi selatan itu sudah diduduki oleh pemuda yang bekas Yugung, dipimpin oleh beberapa. Ibu yang dihormati, alhamdulillahirabbil alamin, berkat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda dan penjajahan fasisme Jepang selama 3,5 tahun. Penjajahan Jepang selama 3,5 tahun sangat kejam sekali. Sangat kejam. Saya merasakan pada makan susah, pakaian. Selanjutnya sambutan Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Haji Benedict. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan kata-kata orang bijak ini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pahlawan, para pejuangnya. Kan itu yang beda. Nah, itu kata-kata orang bijak seperti itu. Sekarang bagaimana tadi kita sudah mendengar cerita kilas balik dari orang tua kita pada masa dulu, bagaimana merebut kemerdekaan, mulai dari zaman Belanda, mulai dengan kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, baru kemerdekaan 45. Itu sejarah panjang. Banyak yang dikorbankan, mulai dari nyawa, tenaga, pikiran, keringat, darah, dan lain sebagainya. Itu berjuang dalam bentuk isi. Kita yang generasi sesudah ini
Kalau KNPI ke pemuda ini, saya yakin itu tidak tahu ceritanya itu. Ya, tahu mungkin kita hanya ceritanya, kan tidak merasakan langsung. Pak Bupati saja orang 53 nih Pak Ketua, ya cuma ceritanya yang saya tahu. Apalagi yang generasi muda KNPI dan anak-anak sekalian ini. Tadi saya mulai, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai, ya para pahlawan dan para pejuang. Bagaimana kita menghargai? Bagaimana bentuk penghargaan kita itu? Tentu berbeda. Bentuk penghargaan kita di era kita ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu harus diisi. Ada masanya dulu mungkin angkatan setelah kemerdekaan 45 mempertahankan. Era kita mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ini tentu dengan berbagai cara sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ini yang harus kita lakukan. Kalau anggota dewan dengan ada 3 fungsinya, mulai dari fungsi budgetnya, legislasinya, kemudian fungsi pengawasannya. Ya, kalau Bapak Kajari, Pak Kapolres, bagaimana dia menciptakan tertib hukum di negara yang demokrasi ini. Pak Ketua Pengadilan juga begitu. Ada fungsi kita, ada peran kita yang kita mainkan. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau dalam artian lokal, bagaimana masyarakat Kabupaten Pasaman semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi derajat kesehatannya, dan lain sebagainya. Ini tugas kita. Ini peran kita di era sekarang. Karena kita tidak berperan lagi secara fisik. Tidak ada lagi peran secara fisik seperti yang diceritakan orang tua kita. Kan tidak ada depan di waduh, oh ini kan tinggal tentunya, tinggal bangunannya. Kita tidak ada lagi. Kita lihat tadi usaha-usaha lain, tadi memasak, mengirim makanan, itu sudah tidak terjadi. Perang itu tidak lagi kita membangun sejarah lagi. Ini kayak sebuah tumpahan kita. Ya, tidak tahu kalau itu perang sedang terjadi. Nah, itulah perlu kita meningkatkan pendidikan. Perlu masyarakat kita didik bahwa dia tahu kalau ini perang ini terus berlangsung. Negara-negara lain itu tetap melakukan perang dalam bentuk lain. Ini anak-anak sekalian ini perlu tahu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama sebutlah generasi penerus ini Pak. Generasi ini terus berjalan, bergulir dari satu generasi ke generasi lainnya. Kami tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua kami yang telah berhasil merebut kemerdekaan sehingga kita sebagai bangsa telah mampu duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Tinggal lagi ke depan kita mengisi kemerdekaan ini. 69 tahun bagi usia suatu bangsa dan negara tadi itu usianya masih muda. Kita masih berproses. Nah, ini untuk generasi muda. Kita tidak boleh pesimis. Ini terus kita kawal. Demokrasi ini perlu kita kawal. Sampai akhirnya demokrasi yang kita cita-citakan itu dapat kita wujudkan. Ini yang perlu kita lestarikan. Pada generasi muda ini perlu kita lestarikan. Ya. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Tidak perlu kita pesimis dengan bangsa ini. Ada di antara generasi kita, Yolaika maju Indonesia seperti yang disampaikan Pak tadi. Ini sekarang pertanyaan. Bisa lihat penegakan hukum masih seperti ini, dilihat pemerintahan masih seperti ini. Ada kepesimisan di hati kita. Kembali kita berotonomi, sebutlah berotonomi daerah, masih setengah hati dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.
menurut saya ini tanggung jawab kita bersama. Dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 ini, dan sekali lagi atas nama pemerintah daerah, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama generasi pelanjut ini yang menerima estafet pemimpinan Kabupaten Pasaman, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tua kami yang telah dulu ya meletakkan dasar-dasar bagi kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pasaman yang sama-sama kita cintai ini. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa cintamu lagi, malam aku sendiri. Tanpa cintamu